Pada agenda kali ini nanti saya akan ditemani oleh Mas Totot dari Bakti Kominfo sebagai moderator. Kemudian yang pertama mohon waktu dan kesediaannya untuk Ibu Ari Sugeng sebagai Kepala Divisi Layanan Teknologi dan Informasi untuk Masyarakat Bakti Kominfo untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi atau pembekalan Jong Kreatif kita pagi ini. Untuk Ibu Ari, kami persilahkan. Ibu Ari, apakah sudah monitor? Ya, selamat pagi Pak Ali. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ternyata tadi masih di unmute sama hostnya jadi belum bisa menyapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ali. Saya Ari Sugeng dari Bakti Kominfo. Pagi ini kita bertemu walaupun ternyata pertemuannya ada di layar kaca, tapi ternyata dari Jakarta atau dari Tangerang ya Pak Ali, kita bisa menyapa Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Dinas yang jauh-jauh nih ternyata, ada dari Polewali Mandar dan lain sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, pagi ini sudah sangat bersemangat bertemu kami sekalian. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini mau kenalan dulu, apa sih bakti? Mungkin Bapak Ibu sekalian nih belum paham bakti apa, mungkin sering dengarnya bakti pada nusa dan bangsa, kerja bakti dan lain sebagainya gitu ya Pak Ali. Nah, bakti ini kami kepanjangannya dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Mungkin di beberapa sekolah Bapak Ibu ada yang menerima akses internet gratis dari Kementerian Kominfo atau Bakti. Nah, ini adalah salah satu tanggung jawab yang harus kami lakukan karena kami punya amanah untuk melakukan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk ke seluruh daerah. Nah, sekolah-sekolah Bapak Ibu yang mendapatkan akses internet ini tentunya berkat dari kolaborasi Pak Ali juga di sini, dari teman-teman Pusdatin yang setiap hari selalu menyampaikan usulan ke kami dan menyampaikan mana sekolah-sekolah yang sampai hari ini belum memiliki akses internet seperti itu. Nah, mungkin sebagai laporan juga ke Bapak Ibu sekalian untuk sampai dengan tahun 2020 ini dan masih akan terus berjalan, kami sudah membangun sekitar 7.508 titik lokasi akses internet dan sebagian besar ini adanya adalah 50% adalah di lokasi sekolah. Ada 3.865 dan yang lain adalah ada di tempat puskesmas, terus kemudian kantor desa, ada juga yang di desa-desa wisata, dan lain sebagainya. Seperti itu. Semoga di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau dilihat lebih dalam lagi dari 3.865, ternyata ada 1.076 lokasi ini terletak ada di sekolah SMA dan juga SMK. Kalau dibagi lagi ternyata ada 725 sekolah yang di luar daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan ada 351 lokasi yang ada berada di lokasi 3T sesuai dengan Perpres yang baru, Perpres nomor 63 tahun 2020. Nah, dari sini tentunya kan kita berharap bahwa akses internet seperti hari ini kita bisa bertemu hanya dengan bantuan internet dan ada di depan laptop Bapak Ibu sekalian karena sudah terhubung dengan internet. Lalu next step-nya apa lagi? Seperti itu kan, kalau sudah ada internetnya, sudah tersambung, bisa terhubung dengan dunia, lalu mau kita apakan? Mungkin itu pertanyaan besar buat kita semua ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sekalian di sini adalah para pendidik bagi generasi penerus bangsa seperti itu. Nah, yang kami dapatkan dari beberapa bacaan, dari beberapa artikel, ternyata
dari lulusan-lulusan SMK, lulusan-lulusan SMA, ternyata untuk masuk ke perguruan tinggi juga persaingannya sangat ketat. Bahkan hanya 60% mungkin ya daya tampung perguruan tinggi. Lalu kemana nih anak didik kita semua gitu ya, atau adik-adik saya gitu ya, nanti ke depannya. Sedangkan sekarang saat ini Indonesia katanya sedang menghadapi dengan yang namanya dunia digital 4.0 seperti itu. Nah, ketika seperti ini tentunya kita berharap bahwa adik-adik kita atau anak-anak didik Bapak Ibu sekalian ini bisa nantinya bersaing di dunia kerja. Saat ini mungkin karena dunianya digital, tentunya kita berharap mereka juga bisa mengejar ketertinggalan di dunia digital. Yang kita tahu bahkan Indonesia saat ini sedang sangat kekurangan digital talent atau SDM-SDM yang berada di dunia digital. Itu makanya kemudian kami dari Bakti membentuk atau berinisiatif membuat program Jong Kreatif. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga bingung kenapa kok dari Bakti atau dari Kementerian Kominfo gitu ya yang melakukan hal ini. Ini sebenarnya hanya merupakan salah satu piloting kami, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu inisiatif yang kami harapkan karena di lokasi sekolah Bapak Ibu sekalian sudah ada akses internet, nanti ke depannya akses internet ini bisa lebih bermanfaat dan juga mengoptimalkan pemanfaatan terhadap akses internet. Kalau nanti mungkin Bapak Ibu guru juga mau melanjutkan kegiatan ini, di paling tidak sudah ada contoh di depan seperti itu. Semoga saja ini bisa nanti berlanjut ke belakang seperti itu. Nah, apa saja yang nanti diberikan dalam kegiatan Jong Kreatif ini pada dasarnya ada 3 hal Bapak Ibu sekalian untuk memacu tadi anak didik kita untuk supaya lebih memiliki kemampuan dalam skill TIK, terus kemudian nanti ke depannya kami harapkan juga mungkin bisa mandiri secara ekonomi seperti itu karena mendapatkan beberapa skill-skill yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan tentu saja akan tercipta konten digital. Tadi ada 3 hal, yaitu nanti ada yang mungkin tertarik dengan coding, terus kemudian ada juga nanti mungkin yang tertarik dengan konten, dan satu lagi kita akan mengajarkan desain. Mungkin nanti bagaimana cara mendaftar, terus bagaimana tahapannya dan lain sebagainya. Di sini ada Kang Helmi dari teman-teman Akademi yang akan menjelaskan lebih lanjut. Pada intinya dari kami Bakti, pada hari ini kami melakukan sosialisasi, kemudian nanti dari tim teman-teman Akademi akan memberikan pelatihan, mungkin akan dilakukan secara online karena kita tentu saja sedang menghadapi pandemi COVID gitu ya. Terus kemudian nanti ada dashboard juga tempat para peserta untuk melakukan pendaftaran, dan di sini ada teman-teman dari Pustekom juga, rekan-rekan Pustekom yang terima kasih sekali kami sudah dibantu untuk melaksanakan kegiatan ini dan juga kolaborasi yang sungguh luar biasa dari Pak Ali dan teman-teman gitu ya, yang sudah merekomendasikan sekolah, juga tentu saja membantu koordinasi sampai dengan hari ini bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi. Nah, kemudian kami mohon dibantu buat Bapak Ibu guru bisa nanti menginformasikan kepada para siswa terkait dengan program Jong Kreatif ini dan dapat mendorong para siswa untuk melakukan pendaftaran. Dan nantinya tentu saja tidak semuanya mungkin ya Bapak Ibu karena akan ada dilakukan proses seleksi terhadap para peserta yang sudah mendaftar. Semoga dari tempat Bapak Ibu semuanya bisa ikut dalam kegiatan ini. Seperti itu mungkin kurang lebihnya Pak Ali, kami mohon support dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Dinas setempat, agar dapat menginformasikan dan juga mendorong para siswa untuk melakukan pendaftaran. Insya Allah modul pembelajarannya dapat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman kita semua atau adik-adik kita semua. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ari, terima kasih sekali atas arahan sekaligus overview sedikit terkait Bakti itu apa, programnya apa, kemudian Jong Kreatif ini nanti seperti apa. Ada satu poin yang bisa saya ambil tadi
bahwa program Jong Kreatif ini nanti adalah sebagai wahana untuk adik-adik kita siswa SMA SMK yang mempunyai minat, passion, bakat dalam hal pemrograman, coding, kemudian desain digital, kemudian konten-konten digital. Ini untuk lebih dapat mengembangkan minat dan bakatnya untuk nanti misal di SMK langsung terserap di dunia industri dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bu Ari. Mungkin lanjut langsung kita ke sesi utamanya, yaitu terkait pembekalan teknis, bagaimana nanti cara mendaftarnya, kemudian lewat mana, syaratnya apa, dan lain sebagainya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru sekolah dari berbagai daerah. Lalu selamat pagi juga Mas Ali, terima kasih untuk kesempatannya. Mbak Ari, Mas Kotot, untuk kesempatannya. Saya akan coba menjelaskan bagaimana kegiatan Jong Kreatif nanti akan berjalan. Mungkin akan saya awali dengan satu gambar ini ya. Semoga bisa memotivasi teman-teman di daerah bahwasannya dengan kondisi digital saat ini kita bisa lihat di sini ada kesempatan buat semua orang yang memiliki kemampuan di dunia digital untuk bisa berkarya. Contohnya mungkin untuk kita lihat di sini di atas ada teman-teman WordPress, developer, pembuat website. Ada kesempatan untuk meraih $30 per jam. Ada juga Mbak Sari dari Surabaya sebagai content writer, dia bisa berpenghasilan $20 per jam. Atau Mas Nur Arga dari Batam, dia seorang UI designer, web designer, ini bisa punya kesempatan $20 per jam. Bagaimana sih bisa mencapai karya-karya lalu dihargai seperti ini? Dan ini adalah terbuka untuk seluruh orang. Dengan industri digital saat ini memungkinkan buat adik-adik di daerah nggak usah pindah ke kota, nggak usah pindah ke Jakarta atau ke Pulau Jawa, punya opportunity untuk bisa berkarya dan bisa mendapatkan nilai secara ekonomis dengan yang menurut saya luar biasa besar ya nilainya ya. $20 per jam, kalau kita kerja 5 jam udah $100, mungkin kurang lebih satu hari kerja 5 jam bisa dapat $1,5 juta. Dan ini semua dilakukan secara online, digital. Maka dari itu Bakti menggelar program Jong Kreatif disupport sepenuhnya oleh Pusdatin Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan juga Akademi untuk melaksanakan seluruh kegiatan ini. Di Jong Kreatif Academy ada 3 jurusan, 3 kurikulum. Yang pertama Jong Konten, Jong Desain, lalu Jong Coding. Apa sih Jong Konten, Jong Desain, dan Jong Coding ini? Jong Konten ini kami ingin memberikan kesempatan untuk adik-adik semuanya bisa belajar membuat konten, mampu menulis konten, copywriting, penulisan berita, penulisan artikel, dan berbagai macam kemampuan lainnya yang bisa mendukung untuk pembuatan konten. Nah, di Jong Konten sendiri nanti kita akan coba memberikan kesempatan untuk adik-adik SMA dan sederajat SMK juga untuk bisa belajar, untuk bisa mengenal bagaimana sebuah konten ini diproduksi. Lalu jurusan yang kedua atau silabus yang kedua adalah Jong Desain. Jong Desain ini kita akan memberikan pengenalan bagaimana menggunakan tools-tools desain untuk teman-teman siswa SMA sederajat semuanya agar mampu mulai berkarya. Kita tahu sekarang di dunia industri digital, desain ini menjadi hal yang sangat penting ya, bahkan menjadi salah satu faktor utama. Nanti kita akan coba ajarkan bagaimana teman-teman SMA peserta Jong Kreatif ini bikin filter Instagram. Kita tahu juga sosial media begitu luar biasa mengamplifikasi semua informasi yang ada di dunia saat ini.
Teman-teman SMA akan kita latih bagaimana bikin desain web, bikin desain filter Instagram, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada job coding. Nah, di jurusan ini, di silabus ini, kita akan berikan pelatihan praktis bagaimana selesai pelatihan ini, adik-adik bukan hanya bisa nikmatin atau tahu website, tapi juga udah mulai bisa bikin website. Mulai bisa bikin website e-commerce, atau paling nggak bisa bikin website sekolahannya dulu dengan baik. Atau bisa membantu juga pemerintah daerahnya untuk bisa develop desain yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, mungkin nanti kita akan jelaskan bagaimana alur teman-teman bisa ikutin kegiatan ini. Teman-teman bisa mulai daftar. Yang pertama tentunya kegiatan ini tidak bisa diikuti oleh seluruh SMA se-Indonesia, tapi memang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ari bahwa ada sekian ratus sekolah yang didukung oleh Bakti adanya akses internet. Lalu nanti sekolah tersebut akan mendaftarkan sekolahnya. Kita sudah siapkan form pendaftaran, kita sudah siapkan template surat permohonan untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Sekolah-sekolah akan tinggal klik di portal, daftar, lalu nanti dilanjutkan siswanya yang mendaftar. Siswa tersebut akan tinggal mendaftar intinya asal sekolahnya sudah ada, karena sekolahnya sudah daftar pada sebelumnya. Nanti akan saya lebih detailkan bagaimana proses step-step pendaftarannya. Ini mungkin yang perlu sedikit ada informasi mengenai kenapa sih adik-adik di SMA daerah ini perlu untuk belajar atau ikut kegiatan Jom Kreatif Academy ini. Yang pertama tadi kita tahu ada opportunity di seluruh dunia di mana walaupun kita tinggal di daerah, semua orang berkesempatan untuk berkarya, untuk mendapatkan nilai secara ekonomis. Sekarang lagi tren di dunia ini work from home. Jadi artinya ketika bisa work from home ya nggak usah pergi ke kota, bisa di daerah masing-masing, bisa berkarya. Asal adik-adik punya dasar, punya kemampuan yang dibutuhkan industri saat ini. Maka dari itu kita mengajak mentor-mentor yang memang dalam keseharian mereka tidak hanya ngerti teori atau bagaimana, tapi memang teman-teman yang aktif di industri, mereka pelaku industri kreatif untuk bisa mendampingi adik-adik nanti belajar. Jadi ada beberapa tahapan nanti akan dijelaskan, tapi ini mungkin sedikit berbeda dengan pembelajaran online lainnya, tapi tiap mentor akan mendampingi hanya 10 siswa. Jadi belajarnya intensif, didampingi oleh mentor yang memang sudah berkecimpung di bidangnya, sehingga akan siswa-siswa akan lebih paham, lebih belajarnya dengan lebih intensif gitu. Lalu selain itu nanti juga siswa akan mendapatkan support dari Bakti berupa bantuan paket data agar bisa belajar lebih optimal di challenge kedua ya, di tahap berikutnya. Lalu juga ada merchandise seperti kaos, ada jaket yang akan bisa dimanfaatkan oleh adik-adik. Dan yang terakhir nanti kita akan siapkan sertifikat juga bahwa teman-teman sudah mengikuti pelatihan ini, telah mempelajari hal-hal yang nanti ada di silabus, dan juga selain itu teman-teman juga akan kita mulaikan ke dunia industri, di mana teman-teman SMA nanti akan langsung mencoba di industri, bisa mulai kenal, oh ini yang namanya proyekan industri digital, oh ini ternyata walaupun tinggal di daerah saya bisa loh nyicip nilai secara ekonomi nggak beda dengan teman-teman yang tinggal di kota. Itu kita nanti akan coba kenalkan terhadap adik-adik yang ada di daerah. Ya, ini saya sedikit kenalkan mentor-mentor nanti yang akan mendampingi adik-adik. Mungkin nggak semua karena kita punya puluhan mentor untuk mendampingi ratusan adik-adik nanti. Kita sedikit saja sebagian yang kita kenalkan. Ini ada Mas Rahmat Saputra, ini panggilannya Mas Uta, sudah aktif di digital agency. Mungkin kalau anak-anak SMA mungkin pernah dengar beberapa akun yang sempat ngetop buatan dari agensi dia seperti Liputan 9, ada Bandung Fest, Jawa Fest yang ramai lah di sosial media. Lalu ini Mbak Rizky Handayani, panggilannya Mbak Rea, dia selain aktivis di
dunia digital. Dia juga sempat jadi tim kampanye tahun 2014, sekarang juga aktif di digital agency. Lalu ada Mas Rizky Aulia, dia wartawan senior yang juga akan memberikan pelatihan mulai bagaimana cara menulis konten yang baik, bagaimana menulis berita dengan tepat. Mas Rizky Aulia ini udah malang melintang di dunia jurnalis di Jakarta, sekarang pulang lagi ke Bandung dan bisa membantu kita support adik-adik untuk belajar mengenai dunia konten. Mungkin next Mas. Nah ini masih ada juga ada teman-teman dari konten, ada Mas Ari, ada Mas Yabi, ada Mas Hussein. Ini ada jurnalis TV, ada jurnalis berita yang udah kesehariannya kenyang lah di dunia konten perkontenan ini. Next lagi Mas, kita ada di next aja kita kenalin ke yang Jom Design. Nah, ini ada Mas Bahtiar, Mas Rizky Ramdan. Ini selain desainer web, Mas Bahtiar ini juga desain buat game developer. Jadi kita punya banyak mentor-mentor yang punya berbagai macam keahlian. Lalu ada Mas Arya Wisma, dia juga cukup lama di bidang game juga. Selain hanya desain web gitu ya, UI UX yang sekarang kebutuhan orang mengenai UI UX ini sangat tinggi banget. Next lagi Mas, kita ke Jom Coding aja langsung ya. Jom Coding ini ada beberapa yang saya tampilkan di sini. Ada Mas Fadil, Mas Fahri, ada Mbak Aksari. Beliau-beliau ini udah cukup lama bersama akademi memberikan pelatihan-pelatihan, mentor di beberapa program kementerian juga, freelance juga di dunia web developer, di mobile developer. Next lagi mungkin ini saya hanya memberikan beberapa contoh lagi. Ini yang terakhir ada Mas Samsul, ini juga dosen. Kalau Mas Samsul ini, lalu Mas Ari, lalu ada juga Mas Ahmad. Ini beberapa malah dosen yang ikut membantuin mentorin adik-adik SMA nanti. Ini terakhir, bahkan CTO sebuah startup yang cukup ternama di Malang menjadi salah satu mentor juga di sini. Ini mungkin selewat mengenai timeline kegiatan. Tanggal 10 diharapkan kita sudah bisa start kegiatan ini. Jadi mulai hari ini sekolah-sekolah mulai bisa daftar, dilanjutkan dengan siswanya yang ikut mendaftar sampai tanggal 9 pendaftaran dibuka, lalu tanggal 10 kita akan memulai pengumuman di mana peserta akan berkumpul, kita akan mulai pembukaan, kita akan memberikan materi, memberikan challenge dan juga sebagai salah satu saringan. Jadi seperti Mbak Ari ceritakan, semua siswa berkesempatan untuk bisa belajar di Jom Kreatif Academy ini. Di challenge 1 ini adalah filtering. Jadi semua siswa yang ingin ikutan silahkan ikut challenge 1. Ada beberapa challenge yang nanti akan dihadapi. Challenge 1 ini menjadi filter. Di sana telah diberikan materi, baik video maupun teks. Lalu di challenge 1 ini siswa juga sudah mulai belajar tapi belum mendapatkan mentor. Jadi di sini menjadi filtering dulu. Ada tugas, ada challenge, semuanya sudah bisa mulai belajar. Yang lulus challenge 1 akan lanjut ke challenge 2. Di mana challenge 2 ini mulai mendapatkan bisa dibilang manfaat ekstra ya, bonus. Ada mentor yang siap mendampingi selama 7 hari ke depan selama pelaksanaan. Boleh dikontakin ketika nggak ngerti, boleh ditanyain. Lalu juga dapat paket data sehingga nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa belajar secara online. Lalu dapat juga kaos. Lalu setelah beres nanti akan lanjut ke challenge selanjutnya, ada challenge 3. Lalu di challenge 3 nanti selain dapat materi, kita mulai akan bekerja secara tim. Yang belajar di Jom Konten, Jom Desain, dan Jom Coding akan bareng-bareng bikin tim kecil yang akan mulai bikin karya secara kelompok. Jadi selain belajar bikin karya secara individu, nanti di challenge ketiga juga akan berkolaborasi dan bikin karya, bikin website, di mana teman-teman coding, konten, dan desain ini akan kolaborasi untuk bikin website bersama. Websitenya apa nanti akan dipandu oleh mentornya. Dan diharapkan di awal bulan November ini udah beres. Dan semoga kita tanggal 28 Oktober
ini di hari Sumpah Pemuda ya, kita bisa mendeklarasikan sesuatu, kita bisa membuktikan bahwa anak daerah juga bisa berkarya, bisa ikut digabung kita di dunia digital saat ini. Mungkin itu timeline sekilas yang bisa saya jelaskan. Kita harapannya demokratisasi ilmu pengetahuan ini bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Yang punya kesempatan belajar mengenai industri digital tidak hanya anak-anak kota, tapi juga seluruh daerah, seluruh pelosok sekolahan, siswa SMA sederajat bisa mulai tahu dan belajar bagaimana sih industri digital ini juga gempitanya, bagaimana sih bahwa bisa mengenal bahwa orang diam di rumah penghasilannya banyak, orang bisa nggak kemana-mana, orang kayak nggak kerja tapi kok banyak duitnya. Kita akan mulai kenalkan bagaimana industri digital di dunia saat ini bekerja dan bagaimana industri digital saat ini bisa memberikan kesempatan ke seluruh anak di Indonesia untuk berkaya dan mendapatkan nilai secara ekonomi. Mungkin itu Mas Otot, Mas Ali sedikit overview maksud saya, sedikit overview mengenai Jong Kreatif. Nextnya nanti masih ada penjelasan mengenai step-step untuk mengikuti kegiatan ini. Monggo Mas Otot, Mas Ali. Terima kasih Pak Helmi atas penjelasannya. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang hadir di sini masih ada yang bertanya-tanya, kemudian masih ada yang perlu kita diskusikan. Monggo kalau mau ditulis di kolom chat atau ada yang tunjuk tangan tadi. Saya lihat tadi Bu Nuraini dari SMKN 7 Jeneponto. Kita langsung diskusi aja Kang Hilmi ya. Boleh Mas. Oke. Silakan Bu Nuraini tadi tunjuk tangan. Atau dari yang lain silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Pasti bayangan saya nih sebagian besar membayangkan gimana sih cara daftarnya dari tadi kok belum nongol gitu. Tadi Kang Hilmi juga sudah sampaikan. Simulasikan gitu ya Kang ya. Betul. Ya ini ada yang mau bertanya. Silakan Pak, SMA 1 Kuala mau langsung atau mau ya, bagaimana cara daftarnya habis ini nanti kita akan coba presentasikan step by step-nya. Ya. Tapi sebelum sana untuk karena ini jenjang kegiatannya ini jenjang kelas berapa? Mau kelas 10, 11, 12 silahkan. Yang pasti adalah Bapak Ibu harus tahu adik-adik itu passionnya emang di sana. Itu pasti nomor satu. Kita tidak boleh membatasi kalau passionnya di sana dan pengen ikut, ya silahkan aja. Karena nanti memang seperti yang disampaikan Pak Helmi tadi, pendaftar pertama ini pasti mungkin banyak sekali. Tapi kita filteringnya pakai istilah challenge tadi. Challenge itu penugasan. Jadi dari misal 1000 pendaftar pertama, kemudian ada penugasan 1 dan semakin mengecil pesertanya seperti itu. Jadi kalau pendaftar pertama silakan saja yang minat dan passion di sana, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mohon didukung untuk anak-anaknya mendaftar. Yang penting passionnya, yang penting minatnya. Ya, pertanyaan mengenai mungkin program ini seperti apa, mungkin yang belum jelas sebelum ke tahapan tadi, seperti saya nggak tahu mungkin manfaatnya atau mungkin kurang jelas bagaimana proses belajarnya, mungkin ada yang belum jelas mengenai apapun, boleh ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke step-step. Ada yang angkat tangan Pak Elmi, Bu Ratnawati. Ya, monggo, silakan. Silakan, Bu Ratna. Di chat dulu, nanti akan kita kalau perlu akan kita buka mic-nya, tapi lebih baik di chat agar lebih mudah karena pesertanya lumayan banyak. Bu Ratnawati, silakan. Boleh, silakan pertanyaannya di chat dulu. Oh ini boleh. Cara daftar nanti akan di-share. Kita akan jelaskan syarat pendaftaran, dukungan internet daerah yang tidak memiliki jaringan. Itu silakan Mas Kotot atau Mbak Ari mungkin.
Ya, baik. Terima kasih, Mas Helmi. Mungkin coba menjawab dari pertanyaan SMAN 1 Kuala Pembuang ya. Halo. Nah, yang pertama cara pendaftaran nanti mungkin dari Kang Helmi mau menjelaskan. Yang kedua, syarat pendaftaran. Nah, syarat pendaftaran di sini yang pertama adalah lokasi sekolahnya berada di kabupaten yang sudah menjadi sasaran kemarin ya Pak Ali ya. Mohon info Pak Ali untuk pagi ini dari berapa kabupaten Pak Ali? Kalau broadcast-nya ini kecuali Pagar Alam, jadi belum Oke. ketahuan juga. Tadi udah Oh, saya siap. sebar form kehadiran, nanti bisa terlihat di situ. Oh, berarti Bapak Ibu di sini semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendaftar di dashboardnya dashboardnya kreatif nanti. Dan tentunya di sana nanti akan ada surat semacam surat kesanggupan mengikuti kegiatan ya yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga dukungan internet daerah yang tidak memiliki jaringan. Nah, memang belum semua sekolah yang kami undang di sini mendapatkan bantuan akses internet dari Bakti. Nah, cuman untuk peserta yang nanti akan lolos pada challenge pertama, kita kan akan menseleksi sebanyak 250 peserta. Nah, itu nanti akan mendapatkan semacam uang ganti untuk pembelian pulsa atau paket data. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin apakah sudah bisa menjawab? Lebih detail lagi Mas Gatot, kalau boleh. Yang dapat ganti tadi yang lolos challenge pertama. Yang akan mendapatkan ganti biaya paket data adalah peserta yang lolos challenge pertama, yaitu 250 peserta nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oke, belum ada ya Pak Ali. Monggo Pak Ali, saya kembalikan lagi. Mungkin langsung ke timnya Pak Helmi untuk flow pendaftarannya tadi gimana? Ada yang udah nanya tadi Pak siapa tadi? Baik. Ya. Mas Gatot boleh di-share atau kami aja? Ya, Kang Helmi mungkin. Silakan nanti Bapak Ibu buka jongkreatif.id, lalu nanti akan terbuka halaman seperti ini. Silakan ada tombol masuk, lalu nanti di sana juga ada penjelasan programnya seperti apa. Lalu ya, sudah saya jelaskan ya. Oke, lanjut Kang Helmi. Takutnya sudah hilang nanti. Jadi udah masuk ke halaman home. Selain ada informasi mengenai kegiatan ini, Bapak Ibu guru bisa lihat. Lalu Bapak Ibu guru bisa klik tombol masuk. Lalu nanti akan ada form isian. Kalau baru daftar, silakan klik paling bawah, nanti ada create account buat akun baru. Nanti akan ada pilihan sekolah, siswa, atau mentor yang bisa login di sini, yang bisa daftar di sini. Nah, misalnya sekolah, nanti yang sekolah akan ada form seperti ini. Ada harus upload surat permohonan untuk ikut serta. Template-nya sudah kami sediakan, tinggal di print di kop surat sekolah, lalu ditandatangani dengan yang punya tanggung jawab, baik kepala sekolah ataupun bidang yang lainnya. Lalu surat tersebut difoto dan diupload di halaman ini. Diisi kelengkapannya, lalu diupload sehingga nanti kalau sudah selesai upload, siswanya akan bisa mendaftar. Coba slide lagi tadi ke halaman sebelumnya. Nah, nanti siswa akan bisa daftar karena siswa belum bisa daftar kalau belum ada nama sekolah. Kalau sekolahnya sudah daftar, lalu nanti akan kita verifikasi bahwa sekolahnya sudah terdaftar, siswa baru bisa menyusul untuk mendaftar. Jadi memang
sekolahnya harus punya account, tujuannya agar sekolah juga bisa ikut mantau perkembangan siswanya, bagaimana mereka mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Jadi sekolah bisa ikut juga berperan serta dalam kegiatan ini dengan punya akun dashboard ini, bisa melihat profil siswanya dan kegiatan belajar. Nah, untuk siswanya setelah daftar di sini nanti juga akan punya dashboard. Tolong next ke bawah, ada halaman. Nah, ini ada halaman dashboard Learning Management System, di mana siswa akan, saya misalnya ikut pelatihan Jong Coding, saat ini sedang belajar atau challenge untuk basic layouting, materi dan semuanya akan ada di sini. Siswa akan punya dashboard mengenai kegiatannya. Dapat juga ada kalender pelaksanaannya, semua kegiatan belajar mengajar di kegiatan Jong Kreatif bisa diakses di dashboard jongkreatif.id ini. Next. Nah, ini ketika siswa mau mulai belajar, di situ ada videonya mengenai konten, ada teksnya ketika mau baca-baca, lalu juga ada tombol untuk nge-submit tugas. Ketika sudah selesai, oh saya tugasnya minggu ini bikin filter Instagram. Udah, saya akan upload link filter Instagram punya saya atau screenshotnya dan lain sebagainya, nanti akan dipandu oleh mentor. Next. Nah, ini tadi untuk pengerjaan challenge tadi ketika mau submit tugas. Ada semuanya di sini, semua yang dibutuhkan siswa dalam belajar Jong Kreatif ada di dashboard ini. Next lagi. Nah, ini tadi contoh bagaimana materi bisa di-download, lalu juga semua konten bisa di-download, bisa di sini. Bahkan juga ada sertifikat setelah selesai nanti bisa diklik, lalu bisa ditampilkan, bisa disimpan untuk kebutuhan di sini. Jadi akun ini akan bermanfaat buat siswa ke depannya. Next lagi. Nah, ini kurang lebih ada sertifikat seperti ini, di mana untuk validasinya nanti scan QR code. Jadi misalnya mau memasukkan sertifikat pun nggak bisa, karena ketika scan QR code akan dikirim ke halaman profil siswa. Jadi satu profil siswa ini akan memvalidasi bagaimana sertifikat ini bekerja. Jadi nggak bisa dipalsuin lagi, karena ketika satu QR code sama dengan satu profil siswa. Ya, ini tadi penjelasan tentang course dan pelatihan, apa saja challenge dan apa yang sudah dijalan ini. Mungkin itu flow yang ada di website. Jadi kalau saya recap, sekolahnya daftar dulu, udah ada formnya, tinggal upload surat pernyataan untuk siswa-siswanya ikut belajar Jong Kreatif. Setelah upload siswanya bisa berpendaftar. Jadi sekolahnya dulu yang daftar, upload surat permohonan, dilanjutkan dengan siswa yang mendaftar, lalu memilih jurusan, lalu di sana juga akan ada penjelasan syarat-syarat untuk mengikuti. Contoh syarat-syarat seperti apa? Misalnya untuk Jong Kreatif itu harus punya komputer, Jong konten, maksudnya Jong konten, Jong desain, dan Jong coding punya spek yang berbeda-beda. Jadi untuk Jong konten mungkin lebih sederhana ya, bahkan punya cukup pakai handphone untuk belajar ini. Tapi untuk Jong desain harus punya laptop, karena kan kita akan mendesain sebuah web. Jadi mau nggak mau harus punya laptop dengan spek yang seperti ini. Mudah-mudahan spek yang kita butuhkan nggak terlalu berat. Tapi kenapa harus ada tuntutan spek ini? Ya mau nggak mau, karena inilah yang dibutuhkan oleh industri ke depannya. Kita tidak mungkin memberikan materi pelajaran di mana siswa-siswa nantinya tidak bisa lanjut berkarya di industri tersebut. Paling tidak ketika mau belajar di Jong Design, ya harus disiapkan punya laptop yang mumpuni untuk mendesain. Ada syarat minimum yang akan kita coba seminimum mungkin teman-teman bisa belajar. Ada pertanyaan juga nih Kang Hilmi dari SMAN 1 Kuala Pembuang ya Mas Ali. Jadi mungkin ini bagus harapannya yaitu pengen dibuatkan brosur Kang Hilmi. Nanti disiapkan
brosur dan brosur berisi informasi dan persyaratannya ya, persyaratan pendaftaran. Serta nanti kriteria penilaiannya gimana yang bisa dibuat bahan untuk mensosialisasikan kepada siswa-siswinya, Kang Ilmi. Seperti itu. Ya, brosur sudah kami siapkan. Nanti kita akan blast, mungkin di Mas Ali ada grup WA atau di tiap ini. Nanti kita sudah siapkan, bisa langsung di blast ataupun nanti di website kita akan upload agar bisa di-download. Ya, nanti melalui Mas Ali juga nggak apa-apa. Ya, udah saya siapkan untuk slide tadi, dan tadi juga ada yang nanya apakah presentasinya bisa di-share, boleh. Presentasinya bisa di-share, lalu juga nanti coba akan kita upload videonya di YouTube. Jadi kalau ada yang belum sempat nonton, bisa nonton di YouTube, bisa ketika pengen tahu informasinya bisa di-share. Kalau boleh usul nanti jadi one stop service saya di webnya apa Elmi? Ya. Ya minimal link atau apapun, tapi one stop service-nya di web. Di webnya belum disosialisasikan ya? Ya. Webnya bisa boleh dicoba, harusnya setelah ini selesai smjongkreatif.id sudah bisa diakses. Untuk kebutuhan presentasi belum saya upload karena belum selesai. Jadi habis ini akan saya upload semua materi presentasi dan kebutuhan ini tadi, poster tadi. Oke, Kang Helmi, berarti pendaftaran sudah mulai dibuka tanggal? Hari ini sudah mulai dibuka. Hari ini sudah mulai dibuka dan ditutup? Dan setelah jam 12 nanti sudah mulai bisa dibuka dan ditutup tanggal 9. Tanggal 9. Sebelum pembukaan ya, tanggal 10 karena pembukaan ya? Ya, pembukaan tanggal 10. Kalau ada yang pengen ditanyakan, boleh bagaimana kegiatannya gitu, atau apapun pelaksanaannya. Oh, gini rasanya jadi guru ya. Kalau nanya ada pertanyaan, yang lain diem-diem aja. Kapan pendaftaran dimulai dan ditutup? Pendaftaran hari ini mungkin setelah jam 12 nanti sudah bisa dimulai, lalu ditutup tanggal 9. Maaf Pak, challenge pertama gimana ya? Baik, saya akan coba jelaskan lagi ya. Challenge pertama ini saya berikan contoh, nanti tanggal 10 kita pembukaan, lalu yang sudah daftar bisa ikut serta pembukaannya, lalu di tanggal 10 juga materi pembelajaran sudah bisa diakses di portal, bisa ditonton videonya, bisa di-download teksnya. Lalu setelah itu di challenge 1 siswa hanya punya waktu kurang lebih 3 hari untuk melaksanakan challenge, untuk mengerjakan challenge. Contohnya yang Jong Design itu nanti ada challenge untuk membuat filter Instagram. Kita tahu anak muda sekarang udah nggak aneh dengan Instagram gitu ya, dan lalu pengen foto-foto dengan filter-filter khusus. Nanti kita akan ajarkan tutorialnya cara yang mudah untuk bikin filter sendiri, atau filter buat sekolahannya, atau filter buat orang lain. Artinya sudah bisa mulai belajar berkarya di industri digital. Nanti hanya dalam 3 hari filternya sudah jadi. Nah, setelah mengikuti tutorial, nanti kita cek betul filternya sudah terupload, itu akan mendapatkan nilai, dan nanti dalam hari Rabu, masalah minggu depannya sudah harus disubmit, dan kita akan melakukan penilaian sehingga nanti di akhir minggu sudah ada pengumuman apakah siswa ini lanjut untuk lolos ke challenge 2. Jadi untuk challenge 1 ini belum dapat sertifikat. Siswa minimum dapat sertifikat yaitu setelah lolos di challenge 2, setelah menyelesaikan challenge 2. Untuk challenge 1 itu silakan sebanyak-banyaknya mengikuti challenge 1, karena challenge 1 kan sebenarnya menjadi filtering, menjadi saringan. Jadi di challenge 1 silakan berupaya sebaik-baiknya agar bisa lolos ke challenge 2. Jadi untuk challenge 1 ini bebas. Semua siswa yang terdaftar di
kegiatan ini, sekolahannya boleh mendaftarkan kegiatan Jom Kreatif dan mengikuti challenge 1, bisa dapat ilmunya challenge 1. Tapi untuk mendapatkan tadi ya kayak pulsa, paket data, jaket dan lain-lain itu ada di challenge 2. Challenge 1 ini menjadi filter. Halo? Ya. Nah, oke, Kang Helmi, harapan saya nanti di brosurnya Kang Helmi bisa menjelaskan secara detail informasi-informasi mengenai Jom Kreatif ini, baik dari timeline maupun persyaratan pendaftaran. Karena di sosialisasi secara online ini tampaknya ada beberapa lokasi Bapak Ibu yang hadir sinyalnya kurang mendukung gitu Kang Helmi, sehingga suara Kang Helmi kurang jelas diterimanya di sana gitu ya. Nanti dari brosur saja Bapak Ibu yang lebih detailnya. Kami mohon maaf. Terima kasih. Monggo Mas Ali atau Ada pertanyaan itu Mas, berapa orang siswa yang boleh ikut? Jadi ini bebas saja ya, Bu Musni ya kalau nggak salah. ya, Jadi nanti disampaikan ke siswa terkait program ini, siapa saja siswa yang punya minat, passion ke sana, dan punya amunisinya pasti ya. Ada tadi yang udah Pak Elmi sampaikan, ini karena full online pasti amunisinya adalah laptop, HP, koneksi internet, dan lain sebagainya. Mungkin sekolah bisa memfasilitasi itu. Nggak tahu juga nih kondisi sekarang Bapak Ibu, adik-adik ini lagi BDR atau udah sekolah ini. Tapi saya harap kalau memang untuk kebutuhan koneksi internetnya, nanti sekolah bisa memfasilitasi kebutuhan adik-adik yang ikut program ini. Jadi bayangan kami nanti ketika 250 orang ini yang masuk atau lolos challenge 1 dan kemudian akan mendapatkan materi yang lebih matang lagi, outputnya nanti saya bayangkan minimal siswa itu sudah bisa membuatkan website sekolahnya sendiri. Bayangan saya minimal seperti itu Bapak Ibu. Bahkan nanti kalau memang passionnya dan bakatnya ada, sudah bisa merambah ke UMKM, kemudian ke kantor-kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya Kang Helmi nanti outputnya. Ya, betul. Seperti itu harapannya. Dikenalkan industri digital, bahwa di sana juga membuka banyak kesempatan untuk teman-teman di daerah. Mungkin itu kalau ada pertanyaan lain atau mungkin dibuka mic-nya Pak, kalau ada yang mau nanya. Mas Kotot. Saya ini izin ke Bapak Ibu sekalian, saya tawarkan untuk membuat grup WhatsApp. Nanti pesertanya bisa siapapun, apakah Bapak Ibu guru ataupun siswanya langsung. Nanti saya kirim linknya di chat box ini gimana kira-kira? Grup WhatsApp atau ke Telegram enaknya? Untuk memudahkan komunikasi selanjutnya saja sih sebenarnya. Ya, mungkin itu perlu dibuatkan grup, Mas Ali, benar. Jadi bisa langsung mendaftar, bisa langsung masuk ke grup tersebut. Jadi kita bisa lebih mudah share informasi ya. Kira-kira lebih dari 300? Kalau iya mungkin Ini ya permintaannya grup WA. Kayaknya mungkin akan lebih banyak yang pakai WA daripada Telegram. Tapi nanti kalau 256 Bikin anggota udah maksimal itu. Betul, kalau Telegram bisa banyak, bisa ribuan. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, kira-kira nanti sekolah dalam proses Jom Kreatif ini ngapain aja. Nah, tadi Pak Helmi sudah menyampaikan sekolah akan dapat membuat akun login di aplikasi Jom Kreatif tadi. Tujuannya adalah untuk memantau progres, memonitoring prestasi siswanya yang ikut di kegiatan sekarang ini. Seperti itu. Ada yang angkat tangan tadi Pak Ibu atau Pak nih? Pak Kurdianti. Ibu ya. Silakan Ibu.
Ini ada dualisme WA dan Telegram. Tapi menurut saya Atau gini, pertimbangan memang kalau mungkin Telegram belum download, tapi lebih baik Telegram karena Telegram bisa diakses dari banyak device dan juga yang login bisa lebih dari satu kan. Dan tidak mengikat ke harus verifikasi nomor. Jadi misalnya beberapa guru atau langsung siswa yang bertanggung jawab di sekolah tersebut bisa ikut login gitu Pak. Di web juga kan agak mudah kalau Telegram. Kalau WA tiap login web harus verifikasi ke handphone lagi. tuh Kang Helmi ada pertanyaan. Ya. Asinkronusnya kapan nih jadwalnya? Karena siswa juga belajar daring sampai jam 12-an. Ya, ketika nanti kita akan mulai tanggal 10, sebenarnya siswa ini punya kebebasan waktu untuk belajar. Nanti dengan mentor itu tinggal ngobrol kapan waktunya. Ini sangat fleksibel waktu belajarnya karena online, boleh malam, boleh sore, tergantung nanti kesempatan dengan mentor dan teman-teman lainnya. Tapi kalau mau belajar one-on-one dengan mentornya pun, itu pun fleksibel, tinggal dihubungi, tinggal ngobrol dengan mentornya, waktu yang luang buat keduanya. Jadi untuk kegiatan belajar, menurut saya ini udah sangat fleksibel. Untuk Telegram bisa tidak terakses di tempat kami. Bisa Pak. Telegram kan seperti WhatsApp aja, tinggal download di Play Store. Telegram bisa kok. Bisa, ini sama kayak WA kok. Asal internetnya pasti bisa. Kalau nggak bisa berarti kuota Ibu habis. Ya, Telegram itu aplikasi sama halnya seperti WA. Ya, Cuman tidak memakan itu aplikasi. Mungkin storage dan juga bisa diakses perlu di banyak device dalam satu waktu. Di-share kali ya, Kang. Kang Helmi mungkin bisa kemudian tadi flow-nya tadi, walaupun memang mungkin belum siap 100%, tapi minimal gambarannya, alamatnya di mana, menu-menu masuk join-nya dan lain sebagainya. Ya, untuk awal yang bisa live, Kang, masuk di jongkreatif.id. Ini jongkreatif.id. Lalu nanti setelah masuk sini akan ada halaman home. Di halaman home ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan seluruh siswa bisa melihat informasi mengenai kegiatan. Jadi saya akan juga tambahkan tombol untuk mendownload e-flyer, e-poster dan lain-lain. Tapi secara tampilan bisa melihat informasi kegiatan ini. Lalu silakan untuk masuk. Nanti di halaman sini ada form untuk login. Sebelum login, silakan di paling bawah ada create account, bikin akun dulu. Di sini ada pembuatan akun untuk sekolah, untuk siswa, dan juga untuk mentornya. Untuk siswa belum bisa daftar kalau sekolahnya belum daftar. Makanya yang pertama mendaftar adalah sekolah. Nanti di situ ada klik upload surat pengantar. Nanti formnya sudah ada. Silakan tinggal isi dan dicetak di atas surat yang ada surat di sekolahnya, lalu ditandatangani dan ditempel, lalu tinggal foto dan diupload di halaman ini. Lalu nextnya lagi tinggal siswanya yang daftar. Siswa udah bisa mendaftar kalau sekolahnya udah mendaftar, karena di yang paling atas itu ada asal sekolah. Nah, itu nanti setelah daftar sekolahnya akan ada list di situ. Siswa tinggal isi dan submit. Nanti siswa akan langsung punya akun. Jadi boleh, mudah-mudahan siang ini sudah bisa dimulai pendaftarannya. Tim teknis kami sudah mempersiapkan jongkreatif.id untuk bisa segera diakses.
jongkreatif.id. Untuk yang pihak sekolahnya udah dibuatkan belum, Kang, menunya? Maksudnya yang mana Mas Ali? Untuk pihak sekolah yang tadi akun sekolah, bukan akun siswa. Oh, akun sekolah tinggal daftar juga sama Mas Ali di sini tadi. Itu ada yang nanya. Coba, nah ini school. Nah silakan sekolahnya daftar di sini. Ini semuanya pendaftarannya di sini, baik sekolah maupun siswa. Sekolah tinggal isi form, format suratnya sudah kami sediakan. Cara pihak sekolah mendaftar gimana ya, Pak Sudiro, sama di halaman ini juga di jongkreatif.id. Silakan login, nanti di situ ada pendaftaran, silakan register account, lalu ada pendaftaran untuk sekolahnya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Terkait grup Telegram tadi, link untuk joinnya sudah saya tuliskan di chat box. Bapak Ibu kalau sudah punya aplikasi Telegram silahkan. Atau mungkin di sini ada adik-adik juga mungkin yang calon peserta. Nah ada nih beberapa, ada adik-adik nih. Ini programnya kalem banget pokoknya. Ada request dari Bu Ari itu Kang Helmi. Ya. Oh saya sendnya. Tahapannya nanti di-share di grup. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada gambaran yang belum ketemu gitu kira-kira, silakan disampaikan ke forum ini. Mumpung kita ketemu di forum rapat virtual ini. Pak Haji Wildan, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Pak Haji. Mungkin saya sedikit sambil review ulang ya. Nah, ini sih goalnya, ingin memberikan kesempatan teman-teman daerah untuk bisa berkarya sekaligus punya nilai secara ekonomi. Dan itu bukan hal yang mustahil. Kita tahu nih dari teman-teman dari Batam ada, walaupun ada dari Jakarta, ada dari Surabaya saat ini, tidak menutup kemungkinan di hari-hari kemudian ini teman-teman daerah yang mulai mengisi di upwork.com ini. Dan ini bisa dibuka, silakan upwork.com, di mana semua freelancer kumpul di sana, punya rate yang luar biasa juga karena uangnya nggak cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Goal kita adalah pengen memberikan kesempatan ini buat teman-teman di daerah mulai mengenal ini bahwa ada loh opportunity di luar sana untuk bisa dapat uang, dapat nilai secara ekonomi, tapi nggak harus kemana-mana. Apalagi menghadapi masa pandemi kayak gini, teman-teman masih terus bisa berkarya. Silakan dibuka di upwork.com. Ini saya nggak ngarang-ngarang, ini memang real. Fee mereka segini. Jadi di dunia freelancer dapat uang 500.000 sejam itu bukan hal yang aneh gitu, dan teman-teman bisa mulai belajar untuk bisa mencapai ke sana. Ini baru salah satu sampel platform freelancing aja yang ada. Masih banyak lagi platform yang lain. Jadi memang Bakti bersama Pusdatin saat ini bikin Jongkreatif tujuannya untuk memberikan kesempatan ini. Dan kita tahu kemarin ada isu cukup ramai di sosial media bahwa anak SMK daerah mana ya? Anak SMK itu dia udah di-hire oleh Adobe karena desain dengan gaji $6.000 kalau nggak salah ya. Dan gaji $6.000 itu anak SMK padahal. Artinya nggak menutup kemungkinan kalau ada bakat-bakat, hanya mungkin mereka belum punya kesempatan bisa mendapatkan kesempatan di sini. Ternyata selama ini punya bakat, punya kemampuan, belum punya kesempatan untuk menyalurkan kemampuannya. Tapi di Jongkreatif ini kita akan coba memberikan kesempatan dan membuka opportunity, kesempatan buat teman-teman di daerah. Mungkin itu aja sih yang pengen lebih memberikan semangat gitu ya, bahwa anak-anak daerah juga bisa berkarya, nggak harus ke kota, tetap di daerah bisa memajukan daerahnya, memajukan nilai ekonominya. Kalau di proses ini nanti Pak Helmi, apakah nanti ada semacam
ajang kompetisi ataukah itu baik sifatnya lokal nasional yang mungkin dari peserta ini bisa ikut gitu. Oh iya, bukan kompetisi sih Mas Ali sebenarnya. Mm-mm. Tapi kita ingin membuka di Jong Kreatif nanti itu semacam platform juga untuk teman-teman belajar jadi freelancer sebelum jadi freelancer kelas nasional misalnya tapi di Upwork atau kelas dunia. Tapi kita pengen belajar jadi freelancer di SMK di Jong Kreatif ini teman-teman SMK dan SMA sederajat ini. Di Jong Kreatif nanti kita akan coba misalnya ada proyek kecil-kecilan ada dari UMKM atau dari dinas di daerahnya masing-masing atau bahkan dari level kementerian ketika ada kebutuhan untuk bikin website ada budget 5 juta, 10 juta ini bisa dikerjakan oleh anak-anak daerahnya nggak usah melulu semua dari kota atau dari ibu kota gitu ya tapi teman-teman daerah ini punya opportunity buat mulai ngerjain proyekan-proyekan yang masih skalanya mungkin ya 5-10 juta atau 20 juta dan ini sangat terbuka opportunity ini sebelum lanjutnya setelah punya portofolio tentunya teman-teman yang sudah belajar tadi bisa lanjut ke jadi jenjang freelancer nasional ataupun internasional jadi nanti ada Mas Ali di Jong Kreatif ini platform untuk belajar proyekan. Oke Pak Elmi, makasih. Ada yang nanya nih, sudah coba daftar sekolah belum bisa? Emang belum Kita siap jadwalnya ya? memang setelah jam 12. Oke, setelah jam 12 ya Bapak Ibu. Termasuk yang mendaftarkan siswa ya setelah jam 12. Sekolahnya dulu daftar, nanti setelah Ah, sekolahnya kita approve, kadang kita melihat persyaratannya tadi surat-surat sudah oke, nanti kita approve baru siswanya bisa mendaftar. Mungkin sehari setelah siswa sekolah mendaftar, oke. siswa bisa mendaftar. Pak, kalau misal gabungan di aplikasinya ada prabayar tidak? Ini maksudnya gimana nih? Kalau Telegram sih gratis ya. Gimana ya, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian atau adik-adik ada yang mau disampaikan lagi? Kami berharap karena program ini tadi overview-nya sangat menarik dan sangat digital, pas banget dengan usia adik-adik kita di SMA-SMK saat ini. Dan saya yakin passion-nya adik-adik juga nanti ke sana, ke arah-arah digital seperti ini jadi sebuah proses yang bagus gitu ya untuk mengenal, kalau sekarang istilahnya kan computational thinking gitu ya, berpikir komputasional. Ini sebuah proses awal yang menurut saya sih menarik gitu untuk adik-adik. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, Bu Ari, Mas Kotot, Pak Elmi, dan Bapak Ibu sekalian. Nanti disambung di grup Telegram diskusi kita. Tapi ini baru 12 member yang sudah bergabung. Linknya ada di chat box. Kenapa kita pilih Telegram? Karena kapasitasnya lebih besar, Bapak Ibu. Kalau di WA itu hanya 256 paling besar jumlah anggotanya. Kalau di Telegram ini bisa ribuan. Karena memang program Jong Kreatif ini kita melibatkan 10 kabupaten kota. Ada Aceh Jaya, kemudian ada Pagar Alam, ada Buleleng, Lombok Utara, Lombok Tengah, kemudian Palangka, Seruyan. Jadi untuk mewadahi itu kita butuh aplikasi sejenis Telegram yang bisa mengakomodasi anggota lebih banyak. Ya, sebelumnya ada pertanyaan juga, Pak Ali, dari Siap. Bapak Sudiro. Untuk siswa, berapa orang kuota mendaftarnya? Ya, kalau untuk pendaftaran tahap pertama, untuk challenge pertama nanti tidak terbatas, Pak. Karena kita akan membuka sebanyak-banyaknya, memberikan kesempatan kepada siswa-siswi. Nah, nanti baru akan dilakukan kurasi atau seleksi, kita ambil sebanyak 250 peserta, Pak. Seperti itu. Nah, untuk mungkin sudah sih Mas Pak Ali, monggo. Ya. Nah. Oke.
Ada apa nih lagi nih? Ini masih bahas WA dan Telegram. Lawan bubur nggak diaduk. Telegram lebih besar, sama saja, sama-sama pakai internet, sama-sama grup komunikasi, tapi Telegram kapasitasnya lebih besar. Dan juga Kemudian, ketika share data, gambar-gambar itu nggak ngabisin storage oh ya, di betul. handphone. Kenapa tidak pakai WA bisnis? Kalau WA bisnis nanti nomornya pindah dong. Yang kedua Oke? juga tadi kalau Telegram bisa diinstal beberapa device tanpa harus verifikasi. Oh ya, betul. Di Jadi laptop kalau juga beberapa bisa ya. orang yang tanggung jawab ya bisa di laptop, di handphone, mana. Jadi nanti tadi nggak perlu verifikasi ulang tiap mau pakai. Bu Ari, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya di mute nih sama Kang Helmi. Cukup Pak Ali. Terima kasih. Semoga siswa-siswa banyak yang berminat dan komitmen mengikuti dari challenge 1 sampai selesai Pak Ali. Mohon dibantu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oh ya, tadi kayaknya ada yang terlewat proses belajarnya. Jadi tadi kan Pak Helmi sempat memunculkan screenshot. Kalau lihat tampilannya mirip Google Classroom tadi. Mirip ya? Ya, diusahakan semirip mungkin dengan yang udah ada biar nggak bingung. Ya, oke, ya. Jadi nanti peserta ini belajarnya Senin sampai Jumat ya Pak Helmi ya? Siswa belajar sepanjang waktu, kapan saja punya waktu. Sepanjang waktu. Betul, jadi Sabtu Minggu juga bisa diisi. Kalau perlu mentor, tinggal janjian sama mentornya kapan available waktunya. Jadi memang sangat fleksibel, Mas Ali. Oke. Terus kemudian di akhir pekan ada sinkronusnya, tatap maya. Atau Itu gimana? harus akhir pekan. Bisa kapan saja, tinggal janjian sama bisa mentornya. kapan saja. Ya. Siap. Oke. Jadi memang tidak sebisa mungkin tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tinggal janjian mau malam, mau siang, mentor kami insya Allah siap. Oke, terima kasih Pak Helmi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pagi sampai dengan menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama-sama bermanfaat untuk pendidikan di umum dan secara khusus untuk adik-adik kita di 10 kota calon peserta Jong Kreatif 2020. Akhir kata, kami mengucapkan permohonan maaf jika ada tutur kata yang kurang cocok atau kurang tepat. Sekali lagi terima kasih. Kita lanjut komunikasi di grup Telegram ya Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya untuk Bapak Ibu sekalian mensosialisasikan program ini ke semua siswa-siswi SMA SMK yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing, di daerah Bapak Ibu masing-masing. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali.